Pemirsa, sidang pamungkas, saksi pamungkas di sidang PK Sakatatal kembali dihadirkan. Setelah tadi Susno Duaji sudah memberikan kesaksiannya sebagai ahli dan menyatakan bahwa ada yang janggal di sini, yaitu ketidakadaan bukti pada keterangan para saksi yang menyidangkan kasus pada sidang kasus Vina dan Eki tahun 2016 silam. Susno Duaji juga menggarisbawahi adanya dua lokasi yang berbeda di antara Polres Kabupaten Cirebon juga Polres Kota Cirebon, di mana ini adalah satu TKP di Polres Kabupaten Cirebon adalah TKP yang menyimpulkan bahwa kematian Vina adalah kecelakaan tunggal, sementara TKP di Polres Kota Cirebon adalah TKP yang menyebutkan bahwa ini adalah pembunuhan dan pemerkosaan. Kasus Vina dan Eki adalah serangkaian kasus pembunuhan dan pemerkosaan, maka dari itu dibutuhkan serangkaian alat bukti yang membuktikan secara scientific crime investigation. Di antaranya bukti DNA, bukti komunikasi, alat telekomunikasi juga CCTV yang harus dibuka, yang kemudian itu bisa menguatkan keterangan dari para saksi pada tahun 2016 silam. Dan kembali kita akan menyimak, pemirsa, jalannya sidang peninjauan kembali atau PK untuk Sakatatal. Semua ahli ya. Kita sumpah bersamaan. Ya. Keberatan dari termohon. Ya. Silahkan berdiri. Semua Islam ya. Bapak Budi Masud kan ya? Bukan Budi Suhenda? Oh, sama. KTP dan ini berbeda? Riwayatnya adalah saya dari kecil, biasa saya sampai dengan yang operasi saya di terus? Berarti apa? Akte kelahirannya? Itu jadi nanti penetapan nih. Pengajuan penetapan perbaikan nama Budi Masud. Berarti yang dipakai mana nih Pak? Budi Masud Ahmad atau Suhendar? Budi Suhendar, ya? Nah, saat ini yang dipakai yang mana? Duduk dulu Pak. Duduk dulu bentar. Kalau di akte kelahirannya atas nama siapa Pak? Budi Suhendar? Budi Suhendar kalau nggak salah. Di akte kelahiran? Ya.
Kita yang 5 itu Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, terus Teguh, Okta, Udin, sama Pram. Bilangnya gitu, cuman ya itu kata. Kenapa di BAP ada nama Saka? Teguh juga nggak tahu itu. Kamu dia nggak nyebut nama Saka. Teguh juga. Yang kamu cabut BAP-nya apa? Yang kamu cabut tentang Saka, keterangan tersebut? Ya yang itu dihilangin nama Saka. Artinya Saka tidak ada? Iya, tidak ada. Kenapa Teguh mengatakan ada? Karena dipaksa, karena disiksa, atau karena diarahkan? Karena diarahkan. Siapa yang mengarahkan? Penyidik. Soalnya waktu itu kan Teguh tetap kekeh bahwa di situ tuh tidak ada Saka. Artinya kalau saat ini Saka mengatakan dia memang tidak ada di tempat pada masa pembunuhan itu, kejadian itu benar menurut Teguh? Tidak. Bukan, maksudnya kalau Saka kan sekarang mengingkari bahwa dari dulu dia mengatakan dia tidak terlibat bersama kelima orang tersebut. Iya. Apakah betul? Betul. Jadi apa yang Teguh katakan di kepolisian saat itu tidak benar? Iya, bohong. Sudah dicabut? Sudah. Di pengadilan? Kalau pengadilan belum. Waktu keterangan saksi di Polda atau di peradilan di Pengadilan Negeri Bandung? Kalau nyabutnya baru di Polda aja. Oh, tapi belum pernah ke pengadilan? Pengadilan pernah, cuman Teguh kan cerita ya itu yang 5 itu pas nyampe di beli nasi kuning balik lagi ke rumah. Baiknya, saudara bertiga yang bersumpah sebagai ahli ya, dan yang menunjukkan lafalnya secara agama Islam ya. Ikuti kata-katanya terdengar jelas ya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahlian saya. Ini ada 3 ahli yang diajukan oleh kuasa pemohon ya. Jadi ini ahlinya berbeda-beda. Mana yang mau didengar duluan? Kita mulai. Tapi maksudnya satu-satu bisa sekalian 3 aja, kan tidak panjang pertanyaan kami. Tapi kan Fatih tanyakan ke satu orang kan, nggak mungkin satu pertanyaan semua orang jawab. Oh tidak, satu yang lain kalau mau nunggu di luar atau di sekalian di sini aja biar. Karena saudara tadi mintanya barengan ya. Iya. Ya udah nggak apa-apa di sini karena kan keahliannya berbeda. Iya berbeda. Beda seperti saksi fakta kan. Iya. Bapaknya sudah ngecup duluan, pointe. Nggak boleh yang lain ngecup itu ya. Ya. Tapi disepakati dulu, ini sudah 4:30, kita belum sholat asar. Sampai jam berapa pertanyaannya? Sampai jam 5 aja. Sholat asar, nanti lanjut lagi. Jam 5. Sampai jam 5 baru lanjut sholat. Baik. Asar. Oke, sampai jam 5. Apa mau asar dulu? Nah, asar dulu, nanti dapatnya ekor. Ya Pak ya? Asar dulu. Nah, kita asar dulu. Yang penting sudah disumpahkan tadi ya. Ya, jadi sumpah itu sudah mengikat. Jadi kita kembali lagi di jam, kita rehat hanya untuk sholat. Jadi 15 menit saja ya. Jadi jam 5 kurang 15 kita sudah masuk lagi. Ya. Sidang Discord. Pemirsa, sidang PK Saka Tatal kembali diskors. Ada 3 kata kunci yang saya dapat majelis dari saudara penasihat hukum. Pertama, penyampaian laporan palsu. Yang kedua, seorang ayah yang sekaligus merangkap sebagai otoritas personil penegakan hukum. Dan yang ketiga, melakukan penyiksaan. Izin majelis, ini sekaligus permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah dalam menilai Ibtu Rudiana. Sebelumnya, saya dengan segala hormat menganggap, kalimat saya jangan dipotong dulu ya, karena kalau dipotong nanti jadi salah tafsir ini. Dulu saya menganggap Ibtu Rudiana ini sebagai potret personil penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri.
menyusahkan institusi Polri. Itu simpulan saya. Dulu. Tapi bahkan saya mengatakan begini. Sebagaimana dikatakan oleh saudara penasihat hukum. Kalau Ibtu Rudiana ini menyampaikan laporan palsu, disebutlah dalam laporan bahwa korban ditusuk, kedua-duanya ditusuk, tapi ternyata dia ditusuk, berarti laporan palsu. Penyampaian laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Menyampaikan laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Yang kedua, kalau Ibtu Rudiana ini baik dengan tangannya sendiri maupun merorkestrasi pihak lain untuk melakukan penganiayaan terhadap terperiksa, itu pun melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Yang ketiga, kalau terjadi konflik kepentingan, pada satu sisi berstatus sebagai orang tua, pada sisi lain berstatus sebagai personil penegakan hukum, terjadi konflik kepentingan yang mengganggu objektivitas kerja yang bersangkutan, ini pun melanggar kode etik profesi Polri. Itu pandangan saya dulu. Tapi setelah keluar simpulan dari Mabes Polri yang dibacakan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu bunyinya kurang lebih bisa dicek di YouTube, Ibtu Rudiana selaku orang tua korban disimpulkan tidak melanggar etik apapun, maka praktis penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total. Dari channel yang saya ungkapkan ke publik pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Sakatatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Sakatatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ, dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang empat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Apa yang membuat Bapak begitu tertarik bahkan mengajak untuk membuktikan? Kalau saya lihat bahasanya ini, kok yang lainnya ada pro kontra, tapi Bapak tidak begitu yakin bahwa peristiwa ini terjadi dan ini adalah pelaku-pelaku yang dihukum saat ini. Kalau izin menjawab yang mulia,
Kalau saya adakan ini karena saya sangat menghormati Polres Cirebon Kabupaten. Ingat ya, Cirebon Kabupaten. Sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dia sesuai dengan penyidikan, yaitu adanya suatu peristiwa, kemudian dia peristiwa itu apa, pidana apa bukan, dia simpulkan itu bukan pidana, kecelakaan lalu lintas. TKP-nya jelas, alat bukti jelas, barang bukti jelas. Masa saya membantah Polres yang sudah memutus demikian, Kabupaten. Sampai dengan sekarang putusan Polres Kabupaten ini belum pernah dicabut, gitu ya. Sehingga tahu-tahu di Cirebon Kota ada pembunuhan. Maka saya bertanya, pertama yang harus kita ketahui adalah sebelum bertanya ada peristiwanya apa tidak, saya tanya locus delicti dan tempus delictinya. Mereka sudah tentukan tempus delictinya 27 Agustus 2016. Sekarang baru locus delictinya, tempatnya di mana? Kalau tempatnya di jembatan flyover, setahu saya, karena saya Kapolda Jawa Barat, itu masuk yurisdiksi Polres Cirebon Kabupaten. Dan itu sudah diproses, mereka tentukan kecelakaan lalu lintas. Dan tidak berat-berat amat gitu untuk menentukan peristiwa itu kecelakaan lalu lintas. Untuk lalu lintas level polsek saja bisa, apalagi lalu lintas level Polres. Itu udah benar menurut saya. Dan saya melihat foto-foto yang ada, kemudian saya melihat dan membaca berkas yang ada untuk pembunuhan di Cirebon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Saya tidak melihat itu ada peristiwanya di Cirebon Kota. Kalau di Cirebon Kabupaten ada gitu. Nah makanya saya ajak, daripada kita ribut-ribut di televisi, di apa-apa, mari buktikan bahwa itu adalah pembunuhan dan terjadi di yurisdiksi Cirebon Kota. Saya beri hadiah 10 juta tunai dari uang hasil saya jual kopi ditambah uang pensiun halal itu. Ya. Baik, artinya Bapak sangat menguasai situasi materi daripada peninjauan kembali yang kami ajukan hari ini. Walaupun pertanyaan ini pertanyaan pembuka, tapi Bapak sudah memberi satu pencerahan yang luar biasa buat kami. Pada tanggal 27 itu terjadi satu peristiwa yang dimana ada 3 lokus deliktinya di 3 tempat. Yang menjadi pertanyaan kami adalah 3 tempat di mana sebelum diajutin? Kabupaten apa kota? Pertama, kecelakaannya itu di kabupaten pada tanggal 27. Tapi pada tanggal 31, saya ulangi dulu, tanggal 29 Rudiana turun ke Polsek. Rudiana ini adalah ayah dari korban Eki. Kemudian alasannya melihat motor tidak rusak. Nah, sehingga dia melakukan satu penyisiran secara pribadi tanpa ada surat perintah penyelidikan. Kemudian bertemulah dengan Ayep dan Dede di lokasi sekitar jembatan flyover Talun. Kemudian Dede diinterogasi, ditanya, katanya melihat sekelompok anak muda yang pada malam itu berkumpul. Yang kami ketahui bahwa latar belakang daripada Dede itu ada rasa sakit hati. Ya, Dede Ayep rasa sakit hati karena pernah dikeroyok karena ada masalah skandal wanita. Kemudian Rudiana memberi telepon, apabila mereka kumpul lagi silakan hubungin kami. Setelah mereka ada kumpul, Rudiana bersama dengan 3 orang temannya menangkapi mereka.
tanpa ada surat perintah penyelidikan. Kemudian melakukan integrasi dan penganiayaan, penyiksaan. Setelah itu dibuatlah laporan pidana, yang artinya ada 2 laporan pidana. Yang pertama laka lantas di Polsek Talun, dan kedua pembunuhan 338, yang dimana salah satu yang ditangkap adalah Saka Tatal yang di samping kiri kami ini, Pak Susno. Apakah tindakan Rudiana melakukan penangkapan, membuat laporan polisi, kemudian melakukan penyiksaan sudah memenuhi standar operasional daripada Polri sesuai ketentuan yang berlaku saat itu ataupun saat ini? Mohon Saudara ahli menjelaskan. Saya kira kemarin ya penasihat hukum sudah ada putusan dari Pengadilan Negeri Bandung ya, untuk perbuatan upaya paksa, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan ditambah lagi kita berpegang pada hukum acara kita. Saya kira tak perlu saya jelaskan lagi, itu hal yang sangat-sangat simpel ya. Tidak semua polisi atau Polri berwenang menangkap. Tidak semua anggota reserse berwenang menangkap. Yang berwenang menangkap adalah anggota reserse yang diberi surat perintah, terkecuali tertangkap tangan. Apa itu tertangkap tangan? Saya nggak perlu uraikan, itu sama dengan saya ngajari ikan berenang ya. Penasihat hukum lebih tahu itu apa tertangkap tangan. Saya kira itu aja jawaban saya. Salah apa benar? Ya saya tidak menilai itu ya, silakan dinilai sendiri. Apakah peristiwanya tertangkap tangan apa tidak? Apakah dia anggota reserse yang diberi surat perintah apa tidak? Saya belum pernah menanyakan. Teguh cerita yang 5 itu Eka, Eko, Hadi, Jaya, Supri, terus Teguh, Okta, Udin, sama Pram bilangnya gitu. Cuman ya itu kata. Kenapa di BAP ada nama Saka? Teguh juga nggak tahu itu. Kamu dia nggak nyebut nama Saka. Teguh juga. Yang kamu cabut BAP-nya apa? Yang kamu cabut tentang Saka, keterangan tersebut? Ya yang itu dihilangin nama Saka. Artinya Saka tidak ada? Iya tidak ada. Kenapa Teguh mengatakan ada? Karena dipaksa, karena disiksa, atau karena diarahkan? Karena diarahkan. Siapa yang mengarahkan? Penyidik. Soalnya waktu itu kan Teguh tetap kekeh bahwa di situ tuh tidak ada Saka. Artinya kalau saat ini Saka mengatakan dia memang tidak ada di tempat pada masa pembunuhan itu, kejadian itu benar menurut Teguh? Tidak. Bukan, maksudnya kalau Saka kan sekarang mengingkari bahwa dari dulu dia mengatakan dia tidak terlibat bersama kelima orang tersebut. Iya. Apakah betul? Betul. Jadi apa yang Teguh katakan di kepolisian saat itu tidak benar? Iya, bohong. Sudah dicabut? Sudah. Di pengadilan? Kalau pengadilan belum. Waktu keterangan saksi di Polda atau di peradilan di Pengadilan Negeri Bandung? Kalau nyabutnya baru di Polda aja. Oh, tapi belum pernah ke pengadilan? Pengadilan pernah, cuman Teguh kan cerita ya itu yang 5 itu pas nyampe di beli nasi kuning balik lagi ke rumah Adi, terus tuh diberhentikan. Kamu udah tidak sesuai dengan BAP. Saya ingat Teguh waktu di 2016. Coba ulangi yang pelan-pelan ngomongnya. Jangan gugup, tenang dulu. Tarik nafas dulu. Waktu Teguh di pengadilan kan bilang bahwa Teguh tuh jam 8 ke warung Ibu Nining bertemu dengan Eka, Jaya, Supri, Eko, Eka, Teguh, Udin, Okta, Pram. Terus di rumah Ibu Nining pindah ke rumah Hadi sekitar jam 9. Terus sekitar jam 9 tuh Teguh beli nasi kuning, balik lagi sekitar 15 menit nyampe ke rumah Adi, ketemu lagi sama yang 8 itu. Lalu Teguh sekitar jam 10 tuh kembali tidurlah ke rumah Pak RT. Tapi memang ada menginap di rumah Pak RT itu benar? Benar ada. Terpidana itu betul? Ada. Kenapa diingkari oleh
Kapi dan Pak RT? Ya nggak tahu juga. Kamu yakin bahwa mereka memang di rumah Pak RT? Saya yakin. Ketika kamu mendengar Pak RT mengatakan tidak mengenal dan tidak ada di situ, tidak ada nginap-nginap, apa pendapat kamu? Kan diingkari, kan iya. Kamu ada di rumahnya Pak RT, betul? Bersama 5 orang itu tanpa saka kan? Iya. Nah, terus Pak RT tidak mengaku. Ya Teguh tetap bilang tidur di situ, terus ya lalu diarahkan pulang ke rumah Pram. Kapi kenal? Hah? Kapi, anak Pak RT, anak Ya Pak. tahu aja, cuman nggak terlalu dekat. Ada 3 kata kunci yang saya dapat majelis dari saudara penasihat hukum. Pertama, penyampaian laporan palsu. Yang kedua, seorang ayah yang sekaligus merangkap sebagai otoritas personil penegakan hukum. Dan yang ketiga, melakukan penyiksaan. Izin majelis, ini sekaligus permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah dalam menilai Ibtu Rudiana. Sebelumnya, saya dengan segala hormat menganggap, kalimat saya jangan dipotong dulu ya, karena kalau dipotong nanti jadi salah tafsir ini. Dulu saya menganggap Ibtu Rudiana ini sebagai potret personil penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri, menyusahkan institusi Polri. Itu simpulan saya dulu. Tapi bahkan saya mengatakan begini, sebagaimana dikatakan oleh saudara penasihat hukum, kalau Ibtu Rudiana ini menyampaikan laporan palsu, disebutlah dalam laporan bahwa korban ditusuk, kedua-duanya ditusuk, tapi ternyata dia ditusuk, berarti laporan palsu. Laporan penyampaian laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Menyampaikan laporan palsu itu melanggar kode etik profesi Polri. Yang kedua, kalau Ibtu Rudiana ini baik dengan tangannya sendiri maupun merorkestrasi pihak lain untuk melakukan penganiayaan terhadap terperiksa, itu pun melanggar kode etik profesi Polri. Silakan dibaca. Yang ketiga, kalau terjadi konflik kepentingan, pada satu sisi berstatus sebagai orang tua, pada sisi lain berstatus sebagai personil penegakan hukum, terjadi konflik kepentingan yang mengganggu objektivitas kerja yang bersangkutan, ini pun melanggar kode etik profesi Polri. Itu pandangan saya dulu. Tapi setelah keluar simpulan dari Mabes Polri yang dibacakan oleh Kadif Humas Mabes Polri, yaitu bunyinya kurang lebih bisa dicek di YouTube, Ibtu Rudiana selaku orang tua korban disimpulkan tidak melanggar etik apapun, maka praktis penilaian saya tentang Ibtu Rudiana salah total. Dari channel yang saya ungkapkan ke publik pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Sakatatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabilator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Sakatatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ, dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan.
Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang empat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan. Apa yang membuat Bapak begitu tertarik bahkan mengajak untuk membuktikan? Kalau saya lihat bahasanya ini, kok yang lain ini ada pro kontra, tapi Bapak tidak begitu yakin bahwa peristiwa ini terjadi dan ini adalah pelaku-pelaku yang dihukum saat ini. Kalau izin menjawab yang mulia, kalau saya adakan ini karena saya sangat menghormati Polres Cirebon Kabupaten. Ingat ya, Cirebon Kabupaten sudah melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Dia sesuai dengan penyidikan, yaitu adanya suatu peristiwa, kemudian dia peristiwa itu apa, pidana apa bukan, dia simpulkan itu bukan pidana, kecelakaan lalu lintas. TKP-nya jelas, alat bukti jelas, barang bukti jelas. Masa saya membantah Polres yang sudah memutus demikian, Kabupaten. Sampai dengan sekarang putusan Polres Kabupaten ini belum pernah dicabut, gitu ya. Sehingga tahu-tahu di Cirebon Kota ada pembunuhan. Maka saya bertanya, pertama yang harus kita ketahui adalah sebelum bertanya ada peristiwanya apa tidak, saya tanya locus delicti dan tempus delictinya. Mereka sudah tentukan tempus delictinya 27 Agustus 2016. Sekarang baru locus delictinya, tempatnya di mana? Kalau tempatnya di jembatan flyover, setahu saya, karena saya Kapolda Jawa Barat, itu masuk yurisdiksi Polres Cirebon Kabupaten. Dan itu sudah diproses, mereka tentukan kecelakaan lalu lintas. Dan tidak berat-berat amat gitu untuk menentukan peristiwa itu kecelakaan lalu lintas. Untuk lalu lintas level polsek saja bisa, apalagi lalu lintas level Polres. Itu udah benar menurut saya. Dan saya melihat foto-foto yang ada, kemudian saya melihat dan membaca berkas yang ada untuk pembunuhan di Cirebon yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Saya tidak melihat itu ada peristiwanya di Cirebon Kota. Kalau di Cirebon Kabupaten ada gitu. Nah makanya saya ajak, daripada kita ribut-ribut di televisi, di apa-apa, mari buktikan bahwa itu adalah pembunuhan dan terjadi di yurisdiksi Cirebon Kota. Saya beri hadiah 10 juta tunai dari uang hasil saya jual kopi ditambah uang pensiun halal itu. Ya. Baik, artinya Bapak sangat menguasai situasi materi daripada peninjauan kembali yang kami ajukan hari ini. Walaupun pertanyaan ini pertanyaan pembuka, tapi Bapak sudah memberi satu pencerahan yang luar biasa buat kami. Pada tanggal 27 itu terjadi satu peristiwa yang dimana ada 3 lokus deliktinya di 3 tempat
yang menjadi pertanyaan kami adalah 3 tempat di mana sebelum jajutin? Kabupaten apa kota? pertama, celakanya itu di kabupaten pada tanggal 27. Tapi pada tanggal 31, saya ulangi dulu, tanggal 29 Rudiana turun ke Polsek. Rudiana ini adalah ayah dari korban Eki. Kemudian alasannya melihat motor Di depan majelis hakim, yaitu ahli hukum pidana Yongki Firando, ahli hukum pidana Asmi Saputra, dan juga Budi Suhendar yang merupakan ahli forensik. Setelah tadi dimintai sumpah di hadapan majelis hakim, kali ini para saksi akan kembali memberikan keterangannya atas permintaan dari termohon, yaitu kuasa hukum dari Saka Tatal. Sebelumnya sudah memberikan keterangan di majelis hakim Reza Indragiri, ahli psikologi forensik, kemudian juga ada Susno Duaji, ex Kabar Eskrim Polri, juga Deddy Mulyadi. Dan yang paling ditekankan dalam persidangan kali ini yaitu adalah dihadirkannya alat-alat bukti yang kemudian bisa mendukung apapun itu fakta dalam persidangan. Apakah Vina di tahun 2016 silam meninggal karena kecelakaan tunggal atau karena perkosaan dan pembunuhan. Para saksi ahli di hadapan majelis hakim juga menekankan bahwa pada tahun 2016 silam ada pelimpahan berkas dari Polres Cirebon Kabupaten ke Polres Kota Cirebon, di mana 2 TKP berbeda. Pada saat kejadian tersebut di Polres Kabupaten Cirebon menyatakan bahwa kematian Vina adalah kecelakaan tunggal, sementara setelah pelimpahan berkas ke Polres Kota Cirebon ada keterangan baru berdasarkan fakta dari tim penyidik setelah dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan bahwa kematian Vina disimpulkan kemudian adalah kasus pembunuhan berencana dan juga disertai pemerkosaan. Namun para saksi ahli di sini tidak menemukan adanya keterbukaan alat bukti, di mana pada saat kesaksian dari Susno Duaji yang merupakan Kabar Eskrim Polri 2008-2009, ia bahkan menggelar sayembara kepada siapapun yang bisa membuktikan bahwa kematian Vina adalah kematian akibat pembunuhan berencana juga diperkosa, akan diberikan uang senilai 10 juta rupiah kelakarnya pada saat itu. Dan memang sampai saat ini kita masih belum bisa menemukan adanya bukti-bukti tersebut yang mendukung fakta bahwa Vina dan Eki adalah korban pembunuhan, di mana alat-alat bukti yang diminta tersebut berupa bukti visum dan juga DNA yang melekat pada korban, yaitu Vina. Apakah di situ benar-benar ada DNA lain selain DNA Vina dan Eki? Apakah ada DNA dari tersangka pemerkosaan, yaitu yang disangkakan pada saat itu 13 orang. Sementara itu tidak hanya terkait dengan DNA saja, alat bukti DNA, tapi juga alat bukti komunikasi. Para saksi ahli menuntut agar para saksi persidangan ini bisa membuktikan kemudian adanya bukti-bukti tersebut, juga bukti CCTV atau kamera pengawas pada saat kejadian itu terjadi, baik itu di belakang kios di mana diduga di situ terjadi pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam, atau di flyover di Cirebon, Jawa Barat.